Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah zalika huwa fadlul kabir. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah SWT, syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam acara belajar tauhid. Dan sore hari ini tema kita adalah kelompok umat Islam yang ketiga. Salawat dan salam semoga dilimpahkan buat junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut-pengikut beliau. Untuk barokahnya kaji kita ini, mari kita sama awali membaca umul kitab di hazihinnya wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah SWT, kelompok umat Islam yang ketiga ini mengacu kepada surah Fatir ayat 32 yang dibacakan di awal tadi, yang artinya kemudian kami wariskan kitab Al-Quran ini kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Faminhum zalimun li nafsi, maka sebagian dari mereka itu termasuk dalam kelompok zalim terhadap diri mereka sendiri. Faminhum muqtasid, dan sebagian dari mereka itu pertengahan. Wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah, dan sebagian dari mereka itu berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan itu dengan izin Allah. Yang pertama sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, yang kedua juga seperti itu. Hanya untuk mengingatkan kembali bahwa zalimul li nafsi ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang banyak melakukan kezaliman-kezaliman. Apa kezaliman itu? Kezaliman itu adalah melanggar aturan-aturan Allah. Ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan Allah dari surga, maka Nabi Adam alaihissalam sadar bahwa penyebab Nabi Adam alaihissalam diturunkan dari surga itu karena melanggar aturan Allah. La taqraba hazihi sajarah. Jangan mendekati pohon ini. Nah, melanggar itu diturunkan Allah dari surga. Maka Nabi Adam sadar. Maka cara Nabi Adam meminta ampun, memohon ampun kepada Allah dengan wiridnya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tuhan kami, sungguhnya kami zalim terhadap diri kami sendiri. Apabila Allah tidak mengampuni dan tidak menyayangi kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang zalim. Nah, artinya melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Adam selanjutnya menyatakan, ya Allah, berkat Nabi Muhammad yang paling engkau cintai, ampunilah dosa hamba ya Allah. Lalu Allah nyatakan, wahai Adam, dari mana engkau tahu adanya adanya Muhammad, padahal Muhammad belum kuciptakan? Jawab Nabi Adam alaihissalam, aku melihat di dinding aras itu tertulis nama Muhammad di samping namamu ya Allah. Tentu engkau tidak akan meletakkan nama seseorang kecuali orang yang paling engkau cintai. Benar engkau Adam, kata Allah SWT, kalaulah tidak karena Muhammad, engkau tidak kuciptakan. Jadi bersyukur kita diciptakan Allah Nabi Adam alaihissalam, sehingga adanya kita-kita ini sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita bersyukur dijadikan Allah sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tapi tadi itu mengacu kepada surah Fatir ayat 32, umat Nabi Muhammad SAW ini dikelompokkan Allah menjadi 3 kelompok. Yang zalimul li nafsi ini senantiasa melakukan kezaliman lebih banyak karena pola kehidupannya lebih mementingkan sukses duniawi, sehingga ibadahnya agak kurang dan ibadahnya belum berfungsi mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau sholatnya itu, padahal Allah SWT menyatakan dalam surah Al-Ankabut, Aqimis sholata inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, zalimul li nafsi ini sholatnya belum mampu mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar, karena berdasarkan sinyalemen Rasulullah SAW, sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah SAW, aswa'un nas sariqatal ladzi fi sholatihi. Sejahat-jahat manusia adalah orang yang mencuri di dalam sholatnya. Para sahabat bertanya, kaifa yasruqu min sholatihi ya Rasul? Bagaimana kok ada orang yang mencuri dalam sholatnya ya Rasul? Qal, dijawab oleh beliau, allazi la yutimmu ruku'aha wa sujudaha. Mereka yang tidak sempurna ruku' dan sujudnya, mematuk-matuk seperti ayam jantan makan makanan. Artinya tergesa-gesa, padahal buru-buru tergesa-gesa itu menurut Rasulullah SAW dari setan itu. Al-ajala minas syaitan. Nah, yang kedua, muktasid ini pertengahan. Mereka ini sudah tidak lagi melakukan kezaliman-kezaliman, tidak melakukan maksiat, karena sholatnya sudah berfungsi tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi sholat mereka yang muktasid ini sudah termasuk pada kelompok sholat yang ketiga. Ya. Seperti sudah kita jelaskan di awal dulu, bahwa sholat ini menurut ahli tasawuf dibagi 4 tingkatan. Tingkatan pertama as-sholatu ma'al ghaflah, yang kedua as-sholatu ma'al yaqdha, yang ketiga as-sholatu ma'al hudur, yang keempat as-sholatu ma'al ghaibah. Nah, golongan muktasid ini sudah tingkatan ketiga sholatnya, sholat as-sholatu ma'al hudur. Hatinya hadir, ikut di dalam sholat itu. Karena dalam surah Al-Ankabut itu, aqimis sholata inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala zikrullahi akbar. Sholat yang hatinya ingat kepada Allah, itu yang lebih besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah SWT, golongan yang ketiga ini yang sabiqum bil khairati biiznillah, berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan itu dengan izin Allah. Ini baik kualitas maupun kuantitas sholatnya itu sudah lebih daripada golongan muktasid, apalagi golongan yang zalimul li nafsi. Golongan yang ketiga ini seluruh sholat-sholat sunat itu dilakukannya dengan ikhlas, dengan khusyuk, hudur, tadabur. Apalagi sholat fardu. Sholat fardu itu memenuhi syarat-syarat diterimanya. Karena kata Rasulullah SAW, innallaha muqbilun alal musalli malam yaltafit. Sungguhnya Allah menerima sholat orang-orang yang hatinya dan fisiknya tidak berpaling dari cara-cara sholat itu. Jadi mereka yang golongan ketiga ini, yang sabiqum bil khairati biiznillah, itu kualitas sholatnya sudah tinggi. Jadi ada unsur-unsur batin, syarat-syarat sah sholat pada batin itu menurut para ulama mengacu dari Rasulullah SAW juga setidak-tidaknya ada 6 ya. Pertama hudur, hatinya hadir ketika sholat itu. Jadi tidak seperti as-sholatu ma'al ghaflah. As-sholatu ma'al ghaflah itu fisiknya yang sholat, lidahnya yang membaca bacaan-bacaan dalam sholat, tapi hatinya terbang kemana-mana. Jadi ini sholat yang belum berfungsi tanha anil fahsya'i wal munkar. Yang kedua, tafahum. Jadi sholat umat Nabi Muhammad SAW yang sabiqum bil khairati biiznillah ini, tafahum itu artinya paham terhadap apa yang dia ucapkan di dalam sholat. Mulai dari takbiratul ihram, unsur hatinya karena niat, menyatukan niat ketika takbiratul ihram, maka rukun qalbinya sudah masuk di situ.
Kemudian berikutnya rukun qalbinya adalah tertib, menertibkan urutan-urutan sholat. Lalu ketika membaca doa iftitah, maka mereka di kelompok yang ketiga ini paham dengan apa yang diucapkannya. Utamanya ketika dia menyatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Rabbil Alamin, Tuhan seluruh sekalian alam. La syarikalahu, tak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan dengan demikian aku diperintah. Wa ana minal muslimin, dan aku ini adalah hamba Allah yang menyerah patuh. Jadi dihayatinya, jadi dipahaminya apa yang diucapkannya. Apalagi ketika membaca surah Al-Fatihah, kelompok ketiga umat Islam yang sabiqun bil khairat ini paham benar bahwa surah Al-Fatihah itu dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis kursi Allah nyatakan qusimatis shalah baini wa baina abdi nisfain wa li abdi masa'ala. Aku bagi di dalam salat itu antara aku dan hambaku dua bagian. Bagi hambaku dia memperoleh apa yang dia minta. Fa iza qalal abdu, apabila hamba mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Qala Allah hamidani abdi. Dijawab oleh Allah SWT, hambaku memujiku. Ketika hamba mengatakan ar-Rahmanir Rahim, yang pengasih dan penyayang, maka Allah jawab, qala Allah asna alayya abdi. Hambaku bersyukur kepadaku. Ketika Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan, di mana kita manusia ini tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa saling tolong-menolong, maka dijawab oleh Allah SWT, majadani abdi, hambaku berserah diri kepadaku. Ketika hamba mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, padamu kami menyembah dan kepadamu kami minta tolong, langsung dijawab oleh Allah SWT, hazali abdi wali abdi masa'alah. Ini bagi hambaku dan hambaku memperoleh apa yang dia minta. Apa yang diminta hamba dalam sholat yang membaca Al-Fatihah itu, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah engkau beri nikmat atas mereka, ghairil maghdubi alaihim, bukan yang engkau murkai, waladdallin, bukan pula jalan yang sesat, amin. Lalu dijawab oleh Allah SWT, hazali abdi wali abdi masa'alah. Ini bagi hambaku dan hambaku memperoleh apa yang dia minta. Jadi dengan memahami apa yang diucapkannya ini, seperti tadi yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, innallaha muqbilun alal musalli malam yaltafit. Jadi hatinya memahami apa yang diucapkan di dalam salat itu, maka salat ini salat yang berfungsi tanha anil fahsya'i wal munkar. Sehingga sholat yang diterima itu mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar. Yang ketiga, at-ta'zim. Jadi kelompok sabiqun bil khairat biiznillah ini dalam sholatnya penuh ta'zim, hormat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika mengucapkan takbir Allahu Akbar, dihayatinya bahwa Allah Maha Besar, Allah Maha segala-galanya. Lalu ada dalam gerakan-gerakan ketika mengangkat tangan itu tanda-tanda takzim. Kita ikuti dulu yang berikut ini. Nambah belanjaannya. Ini Mbak semuanya 1 kilo, banyaknya 25.000. Ntar saya. Duh, dompet saya mana? Nah, hati-hati Mbak, ini kan banyak coklatnya. Apa ya?
Mbak, aku ini nggak bawa dompet. Nah, hati-hati dipakai uang dompet ya. Nah, jaga bang baik-baik kamu Oke. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Memahami Al-Quran sebagai pedoman hidup harus dimulai dengan belajar baca Al-Quran sejak usia dini. Walaupun sudah bersambung, boleh diputus ba ya. Cinta Quran, program acara belajar baca Al-Quran dengan metode Iqra. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Setiap hari Senin, pukul 9 waktu Indonesia Barat dan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah SWT, unsur batin yang keempat itu yang ketiga at-ta'zim, itu hormat kepada Allah SWT, mengakui kebesaran Allah SWT. Maka dalam gerakan-gerakan itu ada gerakan-gerakan ta'zim. Misalnya ketika takbiratul ihram mengangkat kedua tangan, itu takzim, hormat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika akan ruku juga Allahu Akbar. Ketika i'tidal sami Allahu liman hamida, dan ketika bangkit dari rakaat kedua setelah tasahud awal Allahu Akbar, itu takzim. Makanya hati merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa, maha besar. Kemudian yang keempat, al-haibah. Itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut siksanya apabila melanggar aturan-aturan Allah, apabila meninggalkan sholat, maka mereka sadar sholat itu adalah suatu kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun. Ketika sakit, semampunya, tidak bisa berdiri, duduk, tidak bisa duduk, berbaring, dan tidak bisa menggerakkan anggota tubuh dengan isyarat. Karena ketika Allah SWT memfardukan sholat 5 waktu, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, "Ibtaradat ala ummatika khamsu salawat wa atu indi ahda man hafazu alaihinna liwaqtihinna adkhaltuhul jannah wa man lam hafiz alaihinna fala ahda lahu indi." Aku fardukan pada umatmu wahai Muhammad 5 sholat. Aku berjanji pada diriku, kata Allah SWT, man hafazu alaihinna liwaqtihinna adkhaltuhul jannah. Siapa yang melaksanakan sholat ini pada waktunya, aku masukkan dia ke surga. Wa man lam yuhafiz alaihinna fala ahdalahu indi. Siapa yang tidak melaksanakan sholat ini pada waktunya, tak ada ikatan janji antara aku dengannya. Jadi takut diputuskan janji
oleh Allah SWT untuk masuk surga kalau tidak melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian yang kelima, ar-roja, penuh harap kepada Allah, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan melaksanakan sholat secara khusyuk, khudur, tadabur, Allah mencurahkan rahmatnya. Bahkan dalam sholat-sholat sunat pun, misalnya qobliyah asar 4 rakaat, itu Rasulullah SAW menyatakan, rahimallahu abdan sholat arba'an qoblal asri. Allah mencurahkan rahmatnya kepada hambanya yang melaksanakan sholat qobliyah asar 4 rakaat. Nah, jadi sholat yang dilakukan oleh kelompok yang ketiga ini mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena roja mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu, mereka di kelompok ketiga ini seluruh sholat-sholat sunat mereka lakukan dengan penuh khidmat, khusyuk, hudur dan tadabbur. Yang keenam, al-haya, yakni merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kelompok ketiga ini, mereka yang sabiqum bil khairati biiznillah ini sudah merasa muraqabah. Muraqabah itu artinya merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena petunjuk Rasulullah SAW ketika melaksanakan sholat itu khudur hatinya itu, pandanganmu ke tempat sujud, jangan menoleh karena Allah sedang memperhatikanmu. Allah memperhatikanmu selama engkau tidak menoleh. Jadi fokus pandangan ke tempat sujud karena Allah Subhanahu wa taala sedang memperhatikan seseorang yang sholat ini. Makanya kata Rasulullah SAW, aplikasikan ihsan dalam sholat itu. Anta budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah itu seolah-olah kau melihat Allah. Tapi kalau engkau tidak mampu melihat Allah, ketahuilah Allah memperhatikanmu. Ini muraqabah. Nah, jadi merasa diawasi oleh Allah SWT, maka orang yang tingkatan ketiga ini merasa malu kalau dalam sholatnya itu ada kesalahan-kesalahan, apalagi kalau tidak melaksanakan sholat. Malu kepada Allah, bukan malu kepada manusia. Karena kalau hanya malu kepada manusia, itu kelak kata Rasulullah SAW, orang yang malu hanya kepada manusia, kelak ditunjukkan oleh Allah SWT surga dengan segala kenikmatannya. Tapi setelah itu dia dimasukkan ke neraka. Sehingga ratapan orang yang dimasukkan ke neraka ini, ya Allah, seandainya engkau tidak menunjukkan kepada kami kenikmatan surga terlebih dahulu, lalu dimasukkan ke neraka, langsung saja dimasukkan ke neraka, kami tidak sekecewa ini. Apa jawab Allah SWT? Itulah balasan karena mereka ini malu hanya kepada manusia saja, tidak malu kepadaku, kata Allah SWT. Nah, kelompok ketiga ini, sabiqum bil khairati biiznillah, itu malu kepada Allah SWT dalam segala hal, apalagi di dalam sholat. Hadirin para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah SWT. Lalu kelompok ketiga ini, kelompok sabiqum bil khairati biiznillah ini, tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Karena wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dari sebagian malam itu hendaklah kalian melakukan sholat tahajud, semoga Allah meningkatkan derajatmu pada tingkat yang terpuji. Nah, sholat tahajud ini selalu dilakukan oleh mereka. Karena sholat tahajud ini sesungguhnya itu standar bagi umat Nabi Muhammad SAW. Karena di alam ruh sudah berjanji kepada Allah SWT. Al-A'raf 172. Wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Ketika Allah mengumpulkan seluruh arwah yang akan hidup di muka bumi ini sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai menjelang kiamat, ruhnya sudah ada. Lalu ditanya oleh Allah itu di tempat yang bernama Nu'man pada hari Arafah. Pertanyaan Allah, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Qalu bala syahidana.
seluruh arwah itu menjawab, betul ya Allah, Engkau Tuhan kami saksikan. Kenapa diambil kesaksian itu? Antakulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Supaya kelak pada hari kiamat ketika berjumpa dengan Allah, jangan bilang Tuhan, kami ini termasuk kelompok hamba-Mu yang lalai beribadah kepada Engkau. Nah, supaya tidak lalai, maka sholat tahajud itu kata Rasulullah SAW, siapa yang membaca 100 ayat dalam sholat tahajud, sholat malam bersama witirnya itu, maka dia tidak dikelompokkan kepada kelompok hamba Allah yang ghafilin. Jadi menepati janji ketika di alam ruh supaya tidak dikelompokkan kepada kelompok hamba Allah yang ghafilin. Mereka makanya sholat tahajudnya setidak-tidaknya membaca 100 ayat. Bahkan apabila membaca 200 ayat dalam sholat tahajud itu, maka dia dikelompokkan pada kelompok hamba Allah yang qanitin, yang teguh pendirian, istiqomah. Tidak cukup tahajud saja, kelompok ketiga ini juga tidak meninggalkan sholat duha. Karena duha itu juga standar, supaya tidak dikelompokkan pada kelompok hamba Allah yang ghafilin. Kata Rasulullah SAW, siapa yang sholat duhanya 2 rakaat, berkesinambungan artinya, maka dia tidak dikelompokkan pada kelompok hamba Allah yang ghafilin. Siapa yang sholat duhanya 4 rakaat, dia dikelompokkan pada kelompok hamba Allah yang muhsinin, yang baik. Kalau 6 rakaat faizin, senantiasa beruntung. Kalau 6 rakaat itu qanitin, kalau 8 rakaat itu faizin. Kesimpulan yang dapat diambil dari apa yang kita bahas ini, bahwa umat Islam dibagi Allah, dipilih Allah menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama, zalimul nafsi ini, kata Rasulullah SAW, hisabnya kelak berat dan belum langsung masuk surga, tapi disiksa dulu di neraka. Pada saatnya Rasulullah SAW diizinkan memberikan syafaat, barulah dikeluarkan dari neraka, disuruh mandi di sungai Nahrul Hayawan, lalu dilimpahkan dari surga. Tapi di keningnya ada tulisan Al-Jahannamiyun, bekas penghuni neraka Jahannam. Sedangkan kelompok Muqtasid yang pertengahan ini, kata Rasulullah SAW, hisabnya ringan dan bisa langsung masuk surga. Sedangkan sabiqum bil khairati biiznillah, itu mereka yang tidak dihisab lagi langsung masuk surga. Semoga Allah SWT meningkatkan derajat kita. Maka tadi itu sabiqum bil khairati biiznillah, berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan dengan izin Allah. Maka bagaimana supaya kita mendapat izin Allah? Rasulullah mendidik umatnya, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aksirud doa. Sedekat-dekat hamba Allah dengan Tuhannya waktu sujud, perbanyaklah berdoa. Maka doa ketika sujud yang diajarkan Rasul setelah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli, Tuhan kami ini zalim terhadap diri kami sendiri, ampunilah kami. Kemudian Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ya Allah tolonglah kami agar kami ini menjadi hamba-Mu yang senantiasa bersyukur dan memaguskan ibadah terhadap Engkau. Ini saja yang dapat disampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.